Bayangkan, kamu lagi dikejar deadline atau pengen banget nikmatin momen indah lebih lama. Gimana kalau ada benda yang bisa bikin waktu melambat khusus buat kamu? Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini, aku mau cerita tentang sebuah arloji kuno yang katanya sih punya kekuatan luar biasa. Bisa memperlambat waktu di sekitarnya. Kedengarannya gila kan? Tapi dengerin dulu ceritaku sampai selesai, karena ini bukan sekedar dongeng biasa. Aku bakal kupas tuntas semua misteri dan keanehan yang terjadi setelah aku nemuin arloji ini. Siap buat ikutan petualangan gila ini? Yuk langsung aja! Semuanya berawal dari sebuah lelang barang antik di kota kecil tempat aku menghabiskan masa kecil. Aku emang suka banget sama barang-barang kuno yang punya cerita. Entah kenapa, aku selalu merasa ada energi dari masa lalu yang tersimpan di dalamnya. Nah, di lelang itu, mataku langsung tertuju pada sebuah arloji saku. Bentuknya klasik banget dengan ukiran rumit di sekelilingnya. Jam itu terlihat usang, tapi justru itu yang bikin dia tampak istimewa. Aku langsung tertarik dan memutuskan untuk menawar. Untungnya, nggak banyak yang berminat sama arloji itu, jadi aku berhasil mendapatkannya dengan harga yang lumayan miring. Sampainya di rumah, aku langsung membersihkan arloji itu dengan hati-hati. Debu dan kotoran yang menempel selama bertahun-tahun perlahan menghilang, menampakkan keindahan aslinya. Arloji itu terbuat dari perak dengan lapisan emas tipis. Di bagian belakangnya, terukir sebuah simbol aneh yang gak aku kenal. Aku coba mencari tahu arti simbol itu di internet, tapi nggak ada hasil. Semakin penasaran, aku coba memutar knop arloji itu. Tiba-tiba, jarum jam bergerak sendiri dengan sangat lambat. Aku merinding. Apa ini cuma kebetulan, atau arloji ini emang punya sesuatu yang istimewa? Malam itu, aku memutuskan untuk memakai arloji itu saat tidur. Aku penasaran apa yang akan terjadi. Saat aku mulai terlelap, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Suara detak jam di kamarku terdengar sangat pelan, bahkan hampir nggak terdengar. Aku terbangun dan melihat sekeliling. Semuanya tampak normal, tapi ada sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti ada lapisan tebal yang memisahkan aku dari dunia luar. Aku melihat jarum jam di arloji itu bergerak sangat lambat, jauh lebih lambat dari biasanya. Aku mulai panik, apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya, aku mencoba melakukan eksperimen kecil. Aku memakai arloji itu saat pergi ke supermarket. Saat aku berjalan melewati rak-rak makanan, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang di sekitarku bergerak lebih lambat dari biasanya. Aku bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah mereka, gerakan tangan mereka. Semuanya terasa sangat detail. Awalnya, aku pikir aku cuma berhalusinasi. Tapi semakin lama aku perhatikan, semakin jelas perbedaannya. Aku merasa seperti berada di dalam film slow motion. Aku terus melakukan eksperimen dengan arloji itu di berbagai tempat dan situasi. Setiap kali aku memakainya, waktu di sekitarku terasa melambat. Efeknya nggak terlalu signifikan, tapi cukup terasa untuk membuatku merasa berbeda. Aku bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, menghindari tabrakan di jalan, bahkan menikmati makanan lebih lama. Awalnya, aku senang dengan kekuatan baru ini. Aku merasa seperti punya kendali atas waktu. Tapi, lama-kelamaan, aku mulai merasakan dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yang paling terasa adalah isolasi. Saat waktu di sekitarku melambat, aku merasa semakin jauh dari orang-orang di sekitarku. Aku nggak bisa lagi berinteraksi dengan mereka secara normal. Percakapan terasa aneh dan canggung. Aku merasa seperti hidup di dunia yang berbeda. Aku mulai merindukan kecepatan dan ritme kehidupan normal. Aku merindukan momen-momen spontan dan gak terduga. Aku merindukan kebersamaan dengan teman dan keluarga. Selain isolasi, aku juga mulai merasakan dampak fisik dari arloji itu. Aku sering merasa pusing, mual, dan lelah. Aku menduga efek memperlambat waktu itu mempengaruhi sistem saraf dan metabolisme tubuhku. Aku coba mencari tahu lebih banyak tentang arloji itu di internet, tapi nggak ada informasi yang relevan. Aku merasa semakin frustrasi dan putus asa. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku terjebak dalam situasi yang aneh dan nggak masuk akal.
Suatu hari, aku bertemu dengan seorang profesor sejarah yang ahli dalam bidang artefak kuno. Aku menceritakan semua pengalamanku tentang arloji itu. Profesor itu terkejut dan tertarik dengan ceritaku. Dia mengatakan simbol yang terukir di bagian belakang arloji itu adalah simbol kuno yang berasal dari peradaban yang hilang ribuan tahun lalu. Simbol itu katanya melambangkan kekuatan untuk memanipulasi waktu. Profesor itu meminta izin untuk meneliti arloji itu lebih lanjut. Aku setuju, dengan harapan dia bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuiku. Setelah beberapa minggu melakukan penelitian, profesor itu menghubungiku. Dia mengatakan, arloji itu memang memiliki kekuatan untuk memperlambat waktu, tapi kekuatan itu sangat berbahaya dan bisa merusak keseimbangan alam. Profesor itu menyarankan aku untuk menyimpan arloji itu di tempat yang aman dan gak pernah menggunakannya lagi. Dia juga mengatakan, aku harus belajar menerima dan menghargai waktu sebagaimana adanya. Aku harus berhenti mencoba mengendalikan waktu, karena waktu adalah sesuatu yang gak bisa dikendalikan. Aku merenungkan nasihat profesor itu. Aku sadar, dia benar. Kekuatan arloji itu memang terlalu berbahaya untuk digunakan. Aku harus belajar menerima waktu sebagaimana adanya, dengan segala suka dan dukanya. Aku memutuskan untuk menyimpan arloji itu di sebuah kotak dan menguburnya di halaman belakang rumahku. Aku nggak ingin ada orang lain yang menemukan arloji itu dan mengalami hal yang sama seperti aku. Aku ingin melupakan semua kejadian aneh yang terjadi setelah aku menemukan arloji itu. Sejak saat itu, aku kembali menjalani kehidupan normal. Aku belajar menghargai setiap momen, setiap detik yang aku miliki. Aku nggak lagi mencoba mengendalikan waktu. Aku membiarkan waktu berjalan sebagaimana mestinya. Aku menikmati setiap momen kebersamaan dengan teman dan keluarga. Aku belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan. Aku tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Pengalaman dengan arloji kuno itu mengajarkan aku banyak hal tentang waktu dan kehidupan. Aku belajar, waktu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Waktu adalah sesuatu yang berharga dan gak bisa diulang. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Kita harus menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Kita harus belajar dari masa lalu, hidup di masa sekarang, dan merencanakan masa depan. Aku juga belajar, mengendalikan waktu bukanlah solusi untuk semua masalah. Masalah yang sebenarnya terletak pada diri kita sendiri. Kita harus belajar mengendalikan diri sendiri, mengendalikan emosi, dan mengendalikan pikiran. Kita harus belajar menerima diri sendiri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kita harus belajar mencintai diri sendiri dan orang lain. Aku nggak tahu apakah kalian percaya atau enggak, tapi aku berharap cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kalian semua. Aku berharap kalian bisa menghargai waktu dan kehidupan kalian sebaik mungkin. So guys, itu dia cerita tentang arloji kuno yang bisa memperlambat waktu. Gimana menurut kalian? Serem? Aneh? Atau justru bikin penasaran? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang suka sama cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, buat kalian yang penasaran sama simbol kuno yang ada di arloji itu, aku bakal coba cari tahu lebih banyak dan bikin video khusus tentang itu. Jadi, pantengin terus channel aku ya. Siapa tahu, kita bisa memecahkan misteri ini bersama-sama. Dan yang paling penting, jangan pernah mencoba mencari arloji itu. Biarkan arloji itu beristirahat dengan tenang di tempatnya. Biarkan waktu berjalan sebagaimana mestinya. Percayalah, hidup ini akan jauh lebih indah jika kita nggak mencoba mengendalikannya. Oke guys, segitu dulu cerita dari aku kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bahagia dan selalu berpikir positif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa lagi di channel Storybatch 77.